kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, Evan Jaya akan hadir untuk Anda. Hasil ramalan untuk kamu orang yang bersio naga di bulan Juli ya. Mohon maaf untuk keterlambatan ya, karena mungkin saya ada banyak urusan, jadi tidak sempat untuk diramalkan dalam waktu yang sangat cepat ya. Ya mudah-mudahan nanti di next time bisa lebih cepat untuk tidak ada sebab keterlambatan untuk Anda semuanya yang pecinta dan penggemar Evan Jaya ya. Oke teman-teman, kita akan meramalkan orang yang bersio naga. Terlebih dahulu, teman-teman bisa lebih rileks, relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan dengan baik ya. Kita akan langsung saja memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini pertama yang saya lihat untuk kamu orang bersio naga, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan, yang akan kamu hadapi di bulan Juli di sini mengenai tentang waktu yang sangat cepat ya. Dan pastikan kamu bisa lebih banyak mempertimbangkan sebuah konteks ataupun menggambarkan segala sesuatu yang sangat dekat dalam waktu yang cukup cepat, baik temporal maupun spasial ya. Nah, ini maksudnya mengenai tentang sebuah pertanda, baik itu adalah pertanda yang baik atau tidak, karena itu segala sesuatunya peristiwa akan segera terjadi ya. Jadi kita akan melihat apa sih yang dinamakan dengan namanya family room, dan sesuatu yang sangat cepat, yang sangat dekat akan sangat untuk bisa dihampiri dengan waktu yang cukup memukau ya, dengan waktu yang sangat cepat untuk dihampiri. Kita akan melihat dengan secara lebih spesifik ya. Pertama kita akan melihat dulu bentuk jati diri kamu secara lebih mendalam ya. Pertama ini kalau yang saya lihat, kamu ada bentuk cerminan cinta yang penuh kasih ya, penuh dengan perhatian yang cukup besar. Maksudnya di sini kamu mulailah dari sekarang ya, lebih banyak menyatukan emosional kamu dengan cara lebih banyak menghargai diri kamu sendiri dan orang lain ya. Maksudnya penghargaan itu tanpa syarat. Untuk kebahagiaan kamu adalah sebuah pembebasan ya. Jadi kamu bebas dalam memilih hal apapun, bebas dalam mengambil sebuah keputusan, pilihan yang bagaimana terbaik dalam diri kamu. Inilah saatnya untuk kamu bisa lebih berani dan sampingkanlah rasa takut kamu, rasa dendam, rasa kecemburuan, dan rasa amarah kamu yang berlebihan ya. Bisa bergembira dalam kegembiraan orang lain, bisa bergembira dengan atas diri kamu sendiri ya. Jadi percayalah dan ketahuilah bahwa dengan kamu merenungkan segala kehidupan kamu, merefleksikan segala sesuatunya, segala sebentuk apapun akan kamu raih, akan kamu pulihkan. Hidup kamu akan tercerminkan sebuah kegembiraan dan sebuah kesuksesan yang bakal akan kamu dapatkan. Jadi kehidupan kamu di sini yang saya lihat lebih sempurna dan lebih uniknya. Dan jati diri kamu di sini yang kedua, euforia. Kamu harus bisa menghormati dan menghargai diri kamu sendiri secara seutuhnya. Sekarang tugas kamu untuk masuk di bulan Juli, kamu harus bisa lebih banyak menghormati secara fisik dengan cara penuh dengan kegembiraan kamu. Yang saya lihat di sini, kualitas daripada kuantitas itu adalah kunci kamu di saat ini. Bangunkan dan sadar diri kamu, bersikaplah lebih selektif tentang siapa yang akan kamu berikan di lingkungan sekitar kamu ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk refleksi dalam hidup kamu. Cukup diam dan merefleksikan dan merenungkan adalah bentuk pemahaman batin jiwa kamu yang lebih mendalam. Jadi tidak terikat oleh sebuah hukum ataupun pendapat orang lain ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk kamu ya, ada sesuatu harapan memang bisa kamu capai, tetapi ya dengan penuh kegembiraan kamu yang akan kamu berikan nantinya, sikapilah dengan sikap hormat dan banyak bisa menghargai segala situasi kondisi yang seperti apa yang kamu hadapkan di bulan Juli ini ya. Bentuk pengenalan ya, bentuk jati diri kamu secara mendalam, barulah akan bisa mendapatkan sebuah titik cahaya untuk ke masa depan kamu. Jadi masa depan kamu seperti apa? Yang saya di sini kamu harus bisa lebih banyak memperdalam
kata intuisi hati kamu. Apa yang dikatakan roh sejati kamu, apa yang dikasih tahu sejati kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, harus bisa lebih banyak kuat intuisi kata hati kamu, fokus dan capailah sebuah kedamaian, raihlah sebuah ketenangan. Ya, kartu ametis ini mengatakan bahwa batu kelahiran ini kalau bisa kamu termasuk orang yang berconaga, termasuk masuk di bulan Februari, itu menggambarkan bahwa kamu adalah menjadi bulan yang sangat penting buat kamu ya, gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin yang tidak dilahirkan di bulan kedua, bulan Februari juga nggak masalah. Cuman ini lebih bagusnya sih ya sama-sama untuk mengembangkan dan melatih bentuk cakra mata ketiga kamu. Lebih banyak membantu kamu dalam penyembuhan di beban masa lalu, ya. Nah, terus yang kedua, lebih banyak komunikasi. Komunikasi itu seperti apa? Bentuk masa depan kamu di sini sudah waktunya bagi kamu untuk lebih banyak bisa mengomunikasikan dengan jelas apa yang akan kamu lakukan dan apa yang tidak kamu inginkan gitu ya. Jadi ketika Anda bisa bersikap lebih positif dan lebih jelas tentang keinginan dan kebutuhan harapan kamu seperti apa, Anda bisa mewujudkan dan membuat banyak hal dengan lebih waktu yang lebih cepat ya. Jadi Anda bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu, memberitahukan dan mengungkapkan apa yang perlu kamu katakan dan apa yang harus kamu lakukan dengan cara harapan yang lebih maksimal dan penuh kasih ya. Jadi ya semua bentuk masa depan kamu yang saya lihat di sini sebenarnya bagus ya. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu bisa membantu untuk menyembuhkan beban masa lalu kamu dan bisa terwujud, bisa berpengharapan apa yang sesuai dengan keinginan, harapan yang akan kamu lakukan, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan di bulan Juli. Pertama yang harus kamu capai di sini adalah kehidupan kamu dengan perubahan yang alami dan berguna dalam hidup kamu di bulan Juli ya. Jadi, kekuatan kamu, harapan kamu adalah sebuah tindakan yang tak lekang oleh waktu. Jadi, apa yang kamu lakukan tidak ada sebuah batasan, asalkan kamu percaya, yakin bahwa semuanya bisa baik-baik saja dan bisa menghasilkan sebuah hasil pencapaian yang lebih maksimal, maka segala sesuatunya akan diberikan kamu dengan cara bentuk kemudahan. Terus yang kedua, kamu sebenarnya ada terpelihara secara fisik dan secara rohani ya, baik dalam tubuh kamu, ragamu dan pikiran jiwa kamu. Tetapi yang saya lihat di sini, kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk pemikiran yang cukup meluas dan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu janjikan dan apa yang kamu berikan bisa menghasilkan sesuatu. Apa yang kamu tuai, itulah yang akan kamu tabur ya. Jadi berikanlah segala sesuatu yang baik dalam sisi baik yang akan kamu capai, karena dalam waktu yang dekat kamu akan diberikan sebuah sikap refleksi hidup kamu seperti apa yang akan kamu janjikan. Karena hidup kamu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pemancaran, jalan resolusi kehidupan, jalan untuk mendapatkan sebuah kedamaian, dan seharusnya kamu memiliki sebuah iman yang kuat dan setia terhadap ajaran agama kamu. Setia terhadap apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan. Perjalanan hidup kamu di sini kamu harus lebih banyak mengerti, mengampuni dan membebaskan dari beban masa lalu kamu. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jangankan. Kamu harus bisa lebih terpelihara oleh roh, hati, jiwa, raga kamu supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih semestinya. Harus kamu lakukan dengan cahaya harapan yang lebih kuat dari sebelumnya ya. Jadi siklus kehidupan kamu itu seharusnya bisa dikembangkan dengan sisi yang baik jika kamu benar-benar bisa merefleksikan dan menilai segala sesuatunya dengan sisi yang positif. Lalu dengan bentuk harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli, kamu harus bisa lebih banyak membangun, lebih banyak bangkit secara seutuhnya ya. Kamu harus bisa banyak melakukan dan bangkit dari sebuah perubahan yang cukup monoton yang selama ini mungkin banyak merugikan, tidak ada sebuah hasil yang maksimal dan mungkin hasil yang dicapai hanya begitu-begitu saja ya. Jadi kamu harus bisa lebih sadar diri, bangkit, bangun, dan kamu bisa tercapai apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu capai di bulan Juli, lakukan dengan baik. Dan kamu harus ada sebuah bentuk
pemeliharaan dalam diri jiwa kamu, bagaimana kamu bisa menyalurkan ide, gagasan, wawasan kamu untuk demi mensejahterakan hidup kamu, orang kamu sendiri ya, jati diri kamu seperti apa. Berikanlah sebuah bentuk penyaluran, berikanlah sebuah bentuk pemeliharaan dalam diri jiwa kamu seperti apa yang kamu sikapi. Dan segala sesuatu yang akan kamu lakukan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah dan tidak ada sesuatu yang kamu berikan dengan sisi yang buruk ya, gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini, nothing has gone wrong. Ada sesuatu yang memang harus kamu kerjakan. Jadi menurut kamu kerjakan, yang bisa kamu jalankan, jalankan. Jika tidak, nggak usah kamu jalankan. Karena terlalu banyak frustasi, depresi, stres, dan terombang-ambing, maka segala sesuatunya tidak akan sama sekali bisa berjalan dengan baik. Jadi, jika kamu punya ketetapan hati, ingin lakukan, lakukanlah. Jika tidak, tidak usah lakukan. Tapi yang paling bagusnya, yang paling pentingnya, dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, kata hati jiwa roh sejati kamu, ya. Nah, itu untuk mendapatkan sebuah rencana tujuan yang harus kamu lakukan. Itu sebenarnya kamu harus bisa lebih membangkitkan diri kamu secara seutuhnya dan jangan memberikan sebuah energi, mungkin sebuah hasrat yang tidak baik, hasrat yang buruk, dan kamu selalu berpikir negatif sehingga apapun semua tidak usah dikerjakan, gitu ya. Jadi di bulan Juli itu bangun, belajar, dan bangkit dari sebuah keterpurukan, yakinkan semuanya pasti akan berjalan dengan baik dan semestinya. Jadi tidak perlu takut dan banyak tergoncang ataupun dihampiri sebuah rasa fobia yang cukup berlebihan. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan, ya. Nah, sekarang kita akan beralih, apa kata hati roh sejati kamu untuk melakukan segala sesuatunya supaya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan berjalan dengan apa yang bisa kamu sikapi, ya. Pertama, mulailah dari sekarang. Apa yang harus kamu kerjakan, tetaplah bertindak sebagai lebih tegas dan punya ketetapan hati. Jadi janganlah melakukan segala sesuatunya dengan tindak ya sebuah sisi yang negatif, tetapi apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lalui, berikanlah sebuah sisi yang cukup membuat diri kamu itu lebih bagus ke depannya. Jadi kamu jangan terpaku oleh perubahan nasib, mungkin nasib yang monoton di kemudian dulu sehingga kamu susah untuk mencapai apa yang bisa kamu berikan, sehingga apa yang kamu lakukan susah untuk memberikan sebuah sisi energi positif, ya. Jadi mulailah dari sekarang, jangan katakan tidak untuk dalam segala rencana tujuan yang kamu rasakan, yang kamu lakukan. Jangan memberikan sebuah sikap energi yang kurang, memberikan sebuah energi yang negatif gitu ya. Bijaksanalah dan jangan terlalu terburu-buru dalam pengambilan keputusan ketika kamu sudah bilang tidak, tidak atau tidak bisa atau tidak sanggup atau kamu tidak berusaha keras, ya. Mulailah dari sekarang, apa yang kamu hadapi, apa yang kamu jalankan, kata roh hati sejati kamu mengatakan bahwa tuntaskanlah. Jika kamu sudah berjalan di tengah jalan, tuntaskanlah segala masalah yang kamu hadapi. Tuntaskanlah apa yang sudah kamu kerjakan. Jika tindakan sudah kamu kerjakan, ya lakukanlah dengan semestinya. Lakukanlah dengan tidak memberikan sebuah kegoyahan, karena hati batin kamu lebih tahu apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan ke depannya. Jadi, communicate clearly, tuntaskanlah dan selesaikanlah beban masa lalu kamu dan siapkan diri kamu, mempersiapkan diri kamu untuk melakukan sebuah rencana untuk tujuan kamu ke masa depan. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan, itulah yang harus kamu sikapi supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan semestinya. Itulah kata hati roh sejati kamu yang sebenarnya, yang seharusnya kamu lakukan dan harus kamu berikan dengan keutuhan. Seluruh jiwa kamu seperti apa yang harus kamu sikapi. Nah, lalu dengan misalnya kamu sudah lebih perfect, sempurna, yang kamu hadapi dengan mendengarkan kata hati roh sejati kamu. Karena yang saya lihat, pada umumnya semua manusia pasti kurang bisa mendengarkan dan kurang bisa menilai, memperkuat hati batinnya, intuisi kata hati roh sejatinya. Karena kenapa? Lebih banyak linglung, bimbang dan ragu-ragu, terombang-ambing dan ya ibaratnya seperti lautan yang selalu terombang-ambing ya. Jadi selalu goyang sana, goyang sini, dimanapun air mengalir di situ dan di situ yang mendapatkan sebuah tidak ketetapan hati ya. Ibaratnya lautan itu bergoyang-goyang tapi tidak memiliki sebuah
ketetapan, ketajaman, dan jiwa kamu tuh tetap seperti yang lebih kuat dari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kata roh sejati kamu, jika kamu bisa mendengarkan segala hal yang bisa kamu tuntun yang diberikan kepada kamu, maka segala bentuk keberkahan yang bakal kamu capai di sini, yang saya lihat di sini adalah hidup kamu harus bisa menjalankan dengan secara setulus hati kamu. Karena kenapa? Kamu harus bisa lebih banyak mencari sebuah jalan resolusi kedamaian, jalan resolusi untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Dan kamu harus bisa memiliki sebuah banyak bantuan, mungkin lebih banyak untuk terbuka menerima segala sesuatunya, dan mungkin bahkan juga kamu untuk melangkah maju, kamu harus bisa membiarkan diri kamu bisa lebih banyak terpelihara oleh kekuatan dan perhatian cinta kamu. Jadi hidup kamu seperti apa? Sebenarnya kamu sendirilah yang menghandle dan kamulah yang mengatur itu semua. Apa yang kamu jalankan, itulah yang harus kamu sisihkan posisi baiknya dan buruknya. Ya, kamu handle dengan sedemikian rupa dan mungkin segala sesuatunya akan diberikan kamu dengan segala bentuk kemudahan. Dan bentuk keberkahan yang bakal kamu capai seperti ini, yang saya lihat di sini kamu harus bisa lebih banyak menyesuaikan diri kamu dengan cara pelan tapi pasti ya. Tapi dan juga ya kalau saya lihat penuh adanya sebuah peningkatan tingkat potensi spiritual kamu. Karena dampak pengaruhnya lebih besar untuk melakukan sebuah tindakan dan pikiran kamu. Jadi harus kamu capai, harus kamu lakukan. Itulah yang harus kamu sikapi dengan bijaksana. Nah, bentuk keberkahan yang bakal kamu capai nantinya itu akan memberikan sebuah bentuk karunia, bentuk berkat yang sangat besar ya, bentuk berkah yang cukup besar. Mungkin kamu sudah melakukan segala sesuatunya tapi hasil maksimalnya masih belum mendapat hasil ya. Tetapi dalam hasil waktu yang sangat cepat, yang sangat dekat, nanti kalau misalnya kamu bisa menggapai segala sesuatunya dengan baik ataupun peningkatan spiritual kamu, maka segala bentuk karunia, berkat, dan usaha tindakan kamu di masa lalu akan membuahkan hasil di kehidupan yang sekarang di bulan Juli. Jadi waktu ketika kamu bekerja sudah mateng, itu sudah kamu petik, ya. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai, gitu ya. Nah, jadi di bulan Juli ini, kamu bisa mendapatkan sebuah hoki rezeki yang cukup besar, bentuk kelimpahan dalam bentuk rohani, dan kesempatan peluang untuk mendapatkan sebuah rezeki. Ya, jadi untuk kamu orang Shonaga, selamat untuk kamu untuk memberikan sebuah energi yang positif, energi yang cukup berkelimpahan. Sebenarnya untuk kamu Shonaga di bulan Juli itu memiliki banyak berkah ya. Cuman ya kamu kurang memberanikan diri untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana. Jadi di bulan Juli ini saya harapkan untuk kamu orang Shonaga ya buatkanlah aura kamu lebih bagus dan tuangkan diri kamu dalam pencerahan aura supaya kamu bisa mendapat apa yang kamu inginkan di bulan Juli ini ya. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik ya. Nah, jadi keberkahan, kelimpahan sebenarnya ada. Cuman semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu menilai, merefleksikan, merelaksasikan, dan membuat hidup kamu lebih banyak mensejahterakan diri kamu seperti apa adanya ya. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kamu jika kamu didatangkan sebuah permasalahan yang secara berdatangan, yang secara berkecamuk ataupun yang kamu harus dihadapi setiap permasalahan ya. Sikap yang harus kamu perhatikan di sini, pertama ada kategori rewriting the subconscious, yang kedua ada grounding my energy ya. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama dari writing the subconscious ya, kesadaran secara menyeluruh. Maksudnya di sini yang saya lihat adalah semakin kamu bisa merangkul emosi kamu dengan baik, maka semakin berkurangnya emosi yang buruk ya. Nah, jadi pertama kamu harus bisa menghilangkan rasa bersalah kamu, rasa fobia kamu yang cukup berlebihan, dan kamu jangan terlalu banyak menuntut dan jangan terlalu banyak mengungkapkan ataupun menuntut ataupun selalu menyalahkan keadaan ya. Terus yang kedua, lepaskanlah rasa malu kamu, rasa gengsi kamu, dan rasa yang mungkin itu salah gitu ya. Jadi segala sesuatunya sebenarnya tidak ada sesuatu yang negatif, cuman kita terlalu
memikirkan diri sendiri terhadap secara apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita capai. Sehingga kita susah untuk menggapai harapan, berkah yang bagaimana akan kamu sikapi. Dan temukanlah kegembiraan kamu di awal yang baru, ya. Jadi di bulan Juli ini adalah sebuah kehidupan yang cukup bagus, kehidupan yang cukup baik, yang harus bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu raih dengan sebaik-baiknya. Dan kedua, kamu bisa memberikan sebuah energi menggunakan sumber budidaya kamu seperti apa. Kamu bisa memberikan sebuah rasa aman dalam diri kamu. Rasa aman itu seperti apa? Pertama, kamu harus bisa mengganti pikiran yang kompulsif, di mana pikiran dipenuhi dengan pikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Seseorang individu dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu gitu. Jadi kamu jangan terlalu terpenjara, kamu jangan merasa terkuak, kamu merasa bahwa kamu itu masuk dalam kehidupan masa lalu dan kamu selalu merasa begitu-gitu saja gitu. Sebenarnya apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai itu sebenarnya tidak perlu kamu terjun ke dalam masa lalu, tidak perlu kamu kenang dan kamu tidak perlu emosi mengenai masa lalu. Karena masa lalu hanyalah masa lalu yang bisa membuat kamu terpuruk, terperosok dan membuat kamu kondisi mental yang buruk, ya. Jadi jangan terpaku dan jangan menetap, jangan dikendalikan oleh beban masa lalu, tetapi lakukanlah tindakan yang baru untuk proses awal hidup kamu yang baru. Yang kedua, lepaskanlah perilaku adiktif. Maksudnya perilaku yang bersifat bertahap, kompulsif seakan di luar kendali dan mempengaruhi orang secara psikologis, emosional, fisik dan perilaku kamu, ya. Dan yang ketiga, temukanlah stabilitas, kemantapan, kestabilan dan keseimbangan hidup kamu. Jadi emosi kamu semuanya itu ada di dalam diri kamu. Jadi netralkan, seimbangkan emosi kamu, tetap stabil dalam hal apapun yang akan kamu raih, apa yang akan kamu capai. Yakinkan segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah keberkahan yang akan kamu terima dalam tempo yang sangat dekat sekali, ya. Jadi kamu udah tahu ya, udah bisa disikapi apa yang harus kamu capai dengan memperoleh sebuah keberkahan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melihat sikap yang harus kamu perhatikan dari pengaruh timbal balik hoki rezeki akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Ya, pengaruh timbal baliknya di sini yang saya lihat, pertama mengenai tentang yang namanya bepergian, meninggalkan ataupun ditinggalkan, ya. Karena kenapa di sini? Dulunya itu kamu lebih banyak melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh ataupun sering melakukan sebuah perjalanan. Sehingga kehidupan di masa kini akan tetap berlangsung, akan tetap melakukan sebuah pengaruh yang cukup sama ya dengan kehidupan di masa lalu, ya. Jadi kehidupan yang di bulan Juli ini kamu akan sering melakukan sebuah bepergian, mencari karir, ataupun ingin sering berpindah rumah ke tempat baru, ke tempat rumah yang baru, ya. Dan kamu juga ada sesuatu yang mungkin terlibat oleh pasangan yang mungkin sering bepergian. Nah, jadi kehidupan kamu di sini intinya kamu lebih banyak mengalami sebuah perasaan deja vu, kamu lebih banyak merasakan sebuah bentuk kepekaan, perasaan kamu seperti apa dalam mendalami kehidupan kamu. Jadi mungkin di bulan Juli ini pengaruh timbal baliknya itu ya mungkin kamu jangan terlalu banyak sering berpindah ke hati, berpindah tempat. Mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengorbankan diri kamu untuk membina diri kamu lebih bagus. Tingkatkan spiritual kamu seperti apa yang harus kamu jalankan supaya hidup kamu tuh bisa lebih bagus dan lebih mantap ke depannya. Terus yang kedua, kamu harus ada sebuah sisi forgiveness, pengampunan. Dulunya dan dibawa sampai kehidupan sekarang, yang saya lihat kamu harus bisa melepas amarah, melepas dendam yang lama, yang sudah tersimpan, yang sudah terbenak, yang sudah tertanam di dalam hati batin jiwa kamu. Jadi ini semua ada berhubungan dengan namanya penyakit bawaan. Jika kamu bisa melepas amarah dendam yang sudah kamu lama tersimpan, maka kamu bisa terbebas dari yang namanya penyakit tekanan darah, ya, kecanduan, insomnia dan bentuk kemurungan, ya. Karena ini yang saya lihat di sini karena pertama pengampunan dari dalam diri kamu dulu. Pengampunan seperti apa?
Karena itu adalah sebuah bentuk perbaikan atas keinginan dan harapan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, yang harus kamu lakukan. Karena yang saya lihat di sini bentuk penyembuhan dalam diri kamu di sini adalah meditasi. Jika kamu sanggup, ya kalau tidak sanggup kamu pembenahan diri kamu ya dengan cara introspeksi diri ya dan bebaskan diri kamu dari emosi negatif. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengaruh timbal balik untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Jadi mulailah dari sekarang, belajarlah untuk tidak membenci, tidak amarah, tidak dendam. Boleh kesel, boleh kecewa, boleh nangis, boleh sedih, asalkan jangan marah yang terlalu berkelanjutan, jangan terlalu melanjutkan sebuah amarah yang cukup besar, yang cukup kuat, apalagi sampai memunculkan iri hati, dengki, dan setan iblis pun keluar di dalam jiwa kamu ya. Jadi untuk mencapai sebuah keberkahan di bulan Juli, sampingkanlah rasa kedendaman, rasa amarah yang bertubi-tubi ataupun yang lebih mendalam. Jangan selalu memikirkan beban masa lalu, tapi sikapilah dengan kehidupan di masa sekarang. Mengampuni adalah salah satu untuk supaya kamu didatangi, kamu diberkahi segala sesuatu hal yang baik dari Tuhan kamu, ya. Nah, itulah bentuk pengaruh timbal balik yang sangat besar jika kamu ingin memperoleh keberkahan yang cukup besar ya dari Tuhanmu, dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik jika kamu bisa lebih rela rilekskan diri kamu dari beban masa lalu. Lalu bagaimana dengan bentuk gambaran hidup kamu, keberkahan, hoki rezeki dan dewa penolong, berkat kelimpahan dan berkat keberkahan yang akan kamu terima? Ada kartu angka 3, 1, dan 7. Ini mengatakan bahwa ada kekuatan, ada power ya, hidup untuk mendapatkan sebuah rencana tujuan. Tetapi yang saya lihat sini, rencana tujuan kamu itu harus ada sebuah bentuk fokus yang lebih mendalam, apa yang harus kamu sikapi, harus kamu jalankan. Jadi rencana tujuan kamu itu fokus dan terapkan rencana tujuan kamu seperti apa, dan berikanlah sebuah kekuatan untuk segala kelimpahan yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai nantinya. Kedepannya nanti akan bisa memberikan sebuah energi positif jika kamu benar-benar bisa merefleksikan dan hidup dalam sebuah awal yang baru. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya kasih tahu ya untuk kamu orang yang bersionaga. Ya, sampingkan rasa amarah kamu, dendam, dan segala bentuk setan iblis yang keluar dari jiwa kamu ya, segala hal yang tidak baik sampingkanlah dan jauhkanlah. Usahakan membina diri kamu lebih bagus supaya kamu bisa tercapai sebuah bentuk keberkahan di bulan Juli ya. Oke, mungkin ini sudah cukup paham dan cukup dimengerti. Kita akan beralih ke asmara percintaan. Untuk kamu orang bersionaga, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kejujuran terhadap apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu wujudkan dalam bentuk pola kehidupan kamu. Pola hubungan asmara percintaan kamu seperti apa ya. Karena yang saya lihat lebih banyak mungkin kurang adanya sebuah keberanian, sebuah kejujuran, sikap terbuka dengan hubungan yang kalian jalankan. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat di sini, belum saatnya untuk bisa lebih berpetualang, merasakan bagaimana apa yang kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan. Karena kan yang saya lihat di sini kalian belum ada sebuah penyesuaian diri dengan si pasangan kamu. Yang saya lihat di sini adalah kurang beradaptasi ya. Coba kita akan melihat bentuk hubungan kamu yang harus kamu perbaiki itu seperti apa. Pertama yang saya lihat ada sebuah koneksi ya. Sebuah hubungan akan terkoneksi jika memang memberikan sebuah gambaran ataupun sebuah bentuk rasa, emosi dalam bentuk pengiriman, emosi yang mungkin pemikiran dan perasaan, cara berpikir dan bisa tersampaikan dengan hubungan kamu ya. Jadi yang saya lihat ini, yang saya rasakan, kedua harus bisa merangkul emosi kamu. Hidup kamu, perasaan kamu harus bisa memberikan sebuah penyatuan jiwa dan mengekspresikan sesuatu dengan sisi tindakan yang sederhana, tindakan yang perhatian, dan tindakan yang cukup baik dalam hubungan kamu. Jadi, kamu harus bisa menghargai sebuah kenangan, bentuk kebersamaan yang akan kamu sikapi seperti apa yang harus kamu capai. Hargailah setiap momen, hargailah setiap kenangan. Mungkin dalam setiap kebersamaan, kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan dan sisi yang baik yang bagaimana harus kamu capai ke depannya. Karena untuk kamu hubungan orang shonaga, untuk asmara percintaan itu tidak seharusnya
dalam bertindak apa yang harus kamu lakukan, tapi harus bertindak lebih jujur, terbuka, dan rangkulah emosi terhadap si pasangan, karena segala sesuatunya itu semua tergambarkan dalam sebuah koneksi yang cukup besar, koneksi yang cukup kuat dalam menghargai segala sesuatunya demi hubungan, ya. Jadi yang harus kamu perbaikilah itu adalah sesuatu yang mungkin cukup berpotensi, cukup memberikan sebuah energi yang lebih maksimal dalam hubungan kamu seperti apa. Jadi jalankanlah dan berikanlah segala hal dengan baik, dengan menggambaran ekspresi yang terbuka dan jujur ya. Jadi punya komitmen untuk membuat hubungan lebih bagus ke depannya. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan untuk mengenai asmara percintaan kamu ya. Jadi untuk kamu orang Shonaga ya, berikanlah sebuah kekuatan, berikanlah sebuah harapan yang bukan hanya menjanjikan sesuatu, tetapi ekspresikanlah secara lebih terbuka dan jujur apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan supaya semuanya bisa sesuai dengan ekspektasi dalam bentuk pola hubungan yang baik. Lalu bagaimana dengan bentuk kata bijaksana? Kata pesan untuk kamu menjaga sebuah asmara percintaan orang Shonaga di bulan Juli. Pertama yang saya lihat di sini ada kartu playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Ya, maksudnya di sini adalah mungkin bentuk kebersamaan, bertemunya, bentuk tertawa, bentuk sebuah hiburan adalah sebuah bentuk jalan ataupun terapi yang baik ya. Bisa lebih bersenang-senang, lebih banyak memberikan sebuah hiburan adalah sebuah bentuk kenangan, masa-masa kenangan, bentuk penyembuhan yang cukup baik ya. Masa-masa kenangan yang cukup memberikan sebuah esra dalam menggapai sebuah harapan. Tertawa, lebih banyak terbuka, membicarakan ataupun berkomunikasi satu sama lain dengan cara humoris, tertawa, ataupun memberikan sebuah bentuk kedamaian hati supaya lebih dekat ataupun lebih menyenangkan sehingga bisa saling menyukai, saling menghargai, dan saling menghormati ya. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat di sini, hidup kamu di sini yang saya lihat ini mengatakan bahwa when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love ya. Maksudnya di sini jika kamu menyangkut segala masalah hati, tidak ada sesuatu yang benar ataupun salah. Setiap pilihan yang kamu buat bisa memperluas pemahaman kamu tentang kehidupan dan cinta ya. Nah, jadi hidup kamu di sini ya, yang saya lihat di sini ya, membentukkan sebuah bentuk perbedaan, kesamaan ya. Jadi bisa lebih banyak mendominasi dan berpengaruh satu sama lain. Tidak ada sesuatu yang menyangkut sebagai beban masalah hati, tetapi janganlah selalu membebani setiap perbedaan, kesamaan, ataupun pendapat, ataupun segala harapan yang mungkin banyak tidak memiliki sebuah kesamaan. Tidak ada sesuatu yang benar ataupun salah, tetapi jika kamu sudah siap menjaga sebuah bentuk pola hubungan yang baik, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi bahwa kamu itu bisa menjalankan, bisa memperluas hidup kamu seperti apa dalam hubungan. Tidak ada sesuatu yang benar ataupun salah, tetapi saling melengkapi dan saling memberikan sebuah bentuk perubahan supaya hidup kalian bisa lebih bagus ke depannya. Hubungan lebih majemuk dan lebih nyaman antar satu sama lain ya. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya, udah cukup tahu mengenai tentang siklus kehidupan kamu orang yang bersionaga. Jadi ya kamu bisa lebih banyak membenahi diri dan lakukan yang terbaik jika itu yang terbaik untuk bisa kamu lakukan ya. Di bulan Juli ini menurut saya bagus, tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dalam bidang aspek yang kamu jalankan ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 081919635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe karena itu saya membutuhkan dukungan dan doa kepada saya supaya saya bisa membuat lebih bagus lagi untuk video ramalan selanjutnya untuk Anda semuanya ya. Oke teman-teman, saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.